Terima kasih Tuhan yang Kau berikan. Terima kasih Bapa untuk setiap rencanamu, untuk setiap penyertaanmu, terlebih untuk kasih setiamu bagi setiap kami Tuhan. Sehingga Tuhan hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua bukan karena kekuatan kami Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu, itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Banyak di luar sana orang-orang yang ingin mendapatkan kesehatan namun terpaksa Tuhan harus mengalami sakit, entah itu positif COVID atau apapun. Dan di situ kami semua mengucap syukur Bapa bahwa sampai hari ini kami masih bisa tetap mencari wajah-Mu, masih bisa tetap menikmati oksigen yang gratis, sedangkan di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan oksigen Bapak. Untuk itu kami bersyukur, dan dalam malam hari ini ya Bapak, kami serahkan semua ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biarlah ya Bapak, pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum untuk Kau cium Tuhan, dan biarlah setiap pujian dan penyembahan kami menjadi suatu manis yang Engkau dengar ya Bapak, dan biarlah Tuhan berkati setiap kami, baik yang melayani, baik Kak David sendiri nanti Tuhan yang akan menyampaikan pesan-Mu, yang ingin menyampaikan isi hati-Mu ya Bapak, biarlah Tuhan yang memimpin, berikanlah Roh Kudus-Mu Tuhan untuk berbicara bahwa Kak David akan menyampaikan suatu pesan penting bagi kami semua, dan biarlah Tuhan Engkau yang memakai Kak David, biarlah setiap kata kalimat yang keluar dari mulut beliau bisa menjadi kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu tetap tinggal diam dalam hati kami masing-masing untuk tetap fokus dan menikmati hadirat-Mu bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam kedua tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, kita semua yang siap untuk melakukan ibadah, sama-sama kita katakan amin. Oke, saya serahkan untuk Kak Miko. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Kita memulai ibadah kita pada malam hari ini. Di ibadah kedua di meeting Zoom bagi Sateku. Saya membuat teman-teman bagi Sateku menyembah Tuhan dari tempat masing-masing. Kita mau sama-sama menyatukan hati kita, pikiran kita sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau angkat satu penyembahan, dua penyembahan kita mau sembah Dia. Kita mau masuk ke dalam ruang kudus Tuhan. Kita mau masuk ke dalam penyembahan yang lebih dahsyat. Haleluya, haleluya. Tuhan, Tuhan, jamah hati kami, oh, pimpin hati kami, Bapa. Tuntun kami, Tuhan, oh, pelihara kami. Kau gulung batu keselamatan kami, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, Bapa, haleluya. Hanya dekat Kau, Tuhan. Jiwa kami tentram, Yesus. Kau menerima kami, Bapa, dengan sepenuhnya itu. Kita mau katakan lagu ini sama-sama. Hanya dekat kasih-Mu, Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang sampai ke dalaman hatiku. Oh Tuhan, Tuhan inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun.
Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya Bapa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita mau katakan lagu ini dari awal. Haleluya, haleluya. Hanya dekat kasih Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tetap Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia lihat rupa, namun Kau memandang sampai Tuhan, sampai ke dalaman hati kami Bapa, hatiku Tuhan, Tuhan, oh Tuhan, inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya Bapa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku, Kau melebihi semua. Sekalipun Tuhan, ini yang ku mau. Kau menjaga hatiku jauh, oh kehidupan Tuhan memancar senantiasa supaya kehidupan memancar senantiasa, memancar senantiasa supaya Tuhan, supaya kehidupan memancar senantiasa, memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang kami mau. Tuhan, inilah yang kami mau Bapa. Jagai kami Tuhan Yesus. Oh, lindungi kami, lindungi kami. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kebaikan-Mu atas kami. Enggak ada, dia enggak apa-apa. Mungkin karena tadi Oki juga pernah di Wono kali. Tinggikan dirimu, mengasihi
mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, oh mengatasi bumi, mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, oh Bapa, mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, oh mengatasi bumi, oh mengatasi kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kemuliaan-Mu Bapa, sembah kami, puji syukur kami, hormat kami karena Kau kami sembah Yesus, Kau kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, oh terima kasih Bapa, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu mengatasi bumi, mengatasi langit Tuhan. Kami tinggikan Bapa, kuasa-Mu atas kami, penyertaan-Mu atas kami Bapa. Oh, mengatasi langit, mengatasi bumi, meninggikan diri-Mu, oh mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu, oh kebesaran-Mu
Tuhan Bapakku mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, kemuliaan mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi kata kemuliaan-Mu Bapa, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya, haleluya. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Oke, teman-teman, kita akan satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami pada malam hari ini masih diberikan kesempatan meninggikan Tuhan, untuk mengagungkan Engkau ada di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur bahwa kami bisa beribadah Tuhan pada malam hari ini. Kami bisa meninggikan Tuhan, memberikan kemasyuran yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Walaupun kami sedang berada di musim yang tidak mudah, walaupun juga kami berada dalam jarak yang berbeda antara satu dengan yang lain, bahkan beda kota, beda provinsi, tapi kami percaya bahwa tujuan kami satu, meninggikan Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan sebentar Tuhan kami akan masuk dalam kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami, setiap kami masing-masing hati yang lembut, hati yang siap ditabur oleh firman Tuhan. Berikan hati kami sebagai tanah yang gembur, sehingga siap menghasilkan pertumbuhan yang luar biasa, menghasilkan buah-buah yang lebat, yang kami bisa bagikan kepada orang-orang sekitar kami, yang kami bisa bagikan buah-buah yang baik ini kepada keluarga kami, kepada sahabat kami, kepada teman kami, kepada pasangan hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa setiap benih yang ditaburkan dari firman Tuhan pasti membawa keselamatan. Karena itu Tuhan, biarlah hati kami pada malam hari ini Engkau yang persiapkan sehingga menjadi hati yang siap untuk ditabur oleh benih firman Tuhan, sehingga Tuhan benih firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi Tuhan menjadi sebuah benih yang baik untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami yang percaya sama-sama katakan amin. Oke teman-teman, shalom semuanya. Ya, kita hari ini thank you Mawai ya. Kita hari ini akan masuk dalam firman Tuhan masih dengan tema yang sama teman-teman ya, yaitu adalah Strong in Christ, dan kakak kasih judul khotbah pada malam hari ini adalah Be Strong. Ya, kakak yakin ini di masa-masa pandemi seperti ini kita perlu mengetahui untuk kita kuat di dalam Tuhan itu seperti apa. Ya, karena banyak anak-anak Tuhan di masa-masa pandemi mereka akhirnya karena tidak kuat menghadapi pergumulan hidup ya, banyak yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Banyak yang akhirnya kecewa ya, dan ujung-ujungnya pamit ya. Biasanya dia pamit dari Komsel, pamit dari komunitas online, pamit dari pelayanan gitu kan. Dan ya itu jadi hal yang hal yang cukup sering nih kejadian ada di masa-masa pandemi ini teman-teman. Ya, jadi kita akan belajar sama-sama mengenai menjadi kuat sesuai yang ada di firman Tuhan. Kalau di minggu lalu kita udah banyak dapat ya dari Pak Petra mengenai sebuah hal yang cukup menarik juga ya, bagaimana mengubah pencobaan menjadi ujian ya. Kemarin dari Pak Petra sampaikan seperti itu.
Ya, tapi kakak akan bahas pada malam hari ini dari sisi yang sedikit beda, ya, tapi kakak percaya ada di dalam spirit yang sama. Oke, kakak akan share buat screen-nya sebentar ya. Oh, wow. Oke, apakah sudah terlihat semua teman-teman? Kelihatan, Pastor. Sudah jelas ya? Oke. Ya, sesuai yang tadi kakak sampaikan, judul khotbah pada malam hari ini adalah Be Strong atau jadilah kuat, teman-teman. Ya. Oke. Ya. Mungkin ini jadi pertanyaan buat setiap kita, ya. Sebenarnya apa sih artinya menjadi kuat menurut Alkitab? Ya kan? Karena yang kita tahu kuat itu cenderung lebih ke hal-hal fisik gitu kan. Ke hal-hal, wah saya punya otot nih, ya. Saya rajin olahraga, saya punya badan yang sehat gitu kan. Saya fitness mulu gitu kan, biar kayak Deddy Kobuser gitu kan, badannya isinya otot semua gitu kan. Ya. Tapi apakah itu arti menjadi kuat yang benar menurut Alkitab, teman-teman? Ya. Kalau dalam penyelidikan kakak ya atau penelusuran kakak, setidaknya ada 3 ya arti kuat yang kakak dapatkan dari firman Tuhan. Ya, oke, kakak next ya. 1, arti kuat itu artinya mampu mengatasi kegagalan. Ya. Pertanyaannya gini, apakah semua tokoh Alkitab adalah tokoh yang berhasil? Ya, mungkin sebagian besar dari kita akan mengatakan iya kak, mereka orang-orang yang luar biasa ya. Musa berhasil mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir ya. Lalu ada Daud dari seorang yang hanya menggembalakan 2-3 domba, 2-3 ekor domba, dia menjadi raja bagi seluruh Israel. Ya, tentu itu adalah sebuah hal yang kita pandang sebagai sesuatu yang berhasil gitu, teman-teman. Ya, tapi pertanyaannya, apakah mereka tidak pernah gagal? Ya, ya. Kenyataannya adalah mereka semua pernah gagal. Ya, mereka semua pernah gagal loh, bos. Ya, kalian sebut aja Musa, ya, bagaimana dia pada detik-detik akhir menuju ke tanah perjanjian, dia gagal masuk ke tanah perjanjian, ya kan? Daud, bagaimana dia seorang raja yang hebat, cinta Tuhan, ya, bahkan kita tahu dia punya jam saat teduh lah gitu ya, bahasa kerennya sekarang, ya, dia itu melakukan itu 7 kali sehari, teman-teman. Ya, jadi teman-teman boleh lihat di kitab Mazmur ya. Tapi dia masih bisa jatuh juga, ya kan? Sama siapa? Sama tante Betsheba, ya kan? Sama tante Betsheba dia bisa jatuh loh, ya kan? Punya jam saat teduh 7 kali sehari, ya kan? Petrus, ya, seorang yang begitu luar biasa, bahkan dia lewat bayangannya bisa Tuhan pakai menyembuhkan orang. Sekali khotbah, bahkan khotbah perdananya Petrus, itu yang tobat 3.000 orang. Gila nggak? Tapi apakah dia tidak pernah gagal? Dia pernah gagal. Dan dia pernah menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Dan kakak tahu, semua kita pasti tahu kisah ini. Ya. Nah, sebetulnya hal ini sama aja seperti yang kita juga alami, teman-teman. Ya. Bentar, ini kayak ada suara keresek. Oke. Ya, sebetulnya ini sama juga seperti kita, ya. Kita pun pernah ada di fase sebagai orang yang pernah gagal, ya. Kakak yakin tidak ada satupun di dunia ini yang hidupnya berhasil terus, ya, nggak ada. Kalau dia hidupnya berhasil terus, waduh, dia dan keturunannya sampai 1000 keturunan kayaknya ya pasti jadi orang yang sukses terus gitu, ya. Tapi kenyataannya kalau kita lihat ya, orang paling kaya sekalipun, ya, pendeta paling udah rohaniawan paling hebat sekalipun, mereka semua pernah gagal, ya. Mereka semua pernah mengalami yang disebut kegagalan. Tapi kenapa kakak sebutkan ini menjadi bagian dari arti kuat menurut Alkitab, ya?
Karena orang yang kuat, dia mampu mengatasi kegagalannya. Amin. Ya. Semua orang bisa gagal dan semua orang pernah gagal. So please jangan minder, jangan buat dirimu merasa saya sudah tidak akan bisa jadi orang kuat. Saya akan hidup saya akan dipenuhi hal yang gagal dan gagal terus gitu. Ya. Please ubah mindset itu, teman-teman. Justru orang yang kuat menurut Alkitab adalah dia mampu dari posisi gagal, dia mampu berubah, bahkan mengatasi kegagalan itu. Itulah orang yang kuat. Amin. Ya. Kakak harap ini jadi pengertian yang baru ya. Aku nggak lagi. Mana suara tiba-tiba. Tolong Ica ya, suaranya boleh dimatiin dulu ya Ica. Kakak susah monitornya nih. Oke. Thank you Ica. Ya, satu ya, artinya menjadi kuat itu adalah mampu mengatasi kegagalan. Ya. Itu poin pertama, teman-teman. Dan yang kedua, ini juga pengertian menjadi kuat yang Kakak temukan ada di Alkitab ya. Yaitu apa? Mampu mengatasi keberhasilan. Ya. Banyak orang hari-hari ini ya ketika gagal mungkin dia mampu ya. Dia mampu nih mengatasi gagalnya dia ya. Contoh nih ya anak-anak muda ya kan. Baru nembak cewek ya kan. Udah ditolak, besok udah baik-baik aja. Waduh. Ya, luar biasa loh anak-anak muda zaman now ya. Baru ditolak hari ini, besok udah nembak lagi malah. Iya kan? Ya, dia hebat banget mengatasi kegagalan. Wah, anak-anak muda zaman sekarang kayaknya jagonya deh ya. Apalagi soal pacaran, ya kan? Baru gagal dia PDKT 1 kali sama cewek, besok udah deketin 5 cewek, ya kan? Nggak usah nunggu lama lagi, ya. Besok tiba-tiba, ya pas awal gagal gitu kan, curhat sama kakak gitu kan, lewat DM, Kak, Min, tolong ya Min, doakan saya hari ini gagal. Saya udah deketin cewek udah 3 tahun. Taunya dia malah pergi sama cowok lain gitu kan. Baru besoknya lagi, baru dia curhat malamnya, besoknya udah chat lagi. Min, puji Tuhan, hari ini ada 5 cewek yang tiba-tiba kenalan sama aku. Ketemu di sekolah, ketemu di kursus, ketemu di ini. Aduh, pusing kakak denger. Ya, semalamnya baru nangis-nangis. Besoknya udah berubah, udah deketin PDKT sama 5 cewek. Aduh. Ya, pening kakak kalau jadi admin harus dapat curhatan gitu ya. Ya. Nah, mungkin kita jago tuh mengatasi kegagalan. Tapi bagaimana dengan kita mengatasi keberhasilan? Ya. Banyak orang justru ketika berhasil dia malah jauh dari Tuhan. Dia malah meninggalkan Tuhan. Dia malah terlalu asik dengan dunia ini. Ya. Itu kenyataan, teman-teman, ya. Banyak sekali ya, kakak bukan menyebut salah satu nama ya, tapi kakak pengen sampaikan banyak hamba Tuhan ketika dia udah punya mobil Ferrari pribadi ya, punya mobil mobil Lamborghini pribadi ya, punya pesawat pribadi ya, Tuhan jadi dianggap bisnis. Ya. Ya, ini kakak harus sampaikan karena ini adalah kebenaran, ya. Banyak orang yang malah gagal mengatasi keberhasilan, ya. Dia udah punya pacar baik, ya kan, anak-anak muda lagi nih ya, karena ini yang sering chat sama kakak nih ya. Jadi ini yang kakak jadikan contoh. Mohon maaf ya kalau ada yang kesinggung ya. Kalau kalian kesinggung tandanya bagus ya, harus bertobat ya. Ya. Ada banyak anak-anak muda yang dia udah punya ceweknya baik, cinta Tuhan, pelayanan bareng, ya kan? Masih suka selingkuh. Aduh, pusing kakak lihatnya. Ya kan? Cewek-cewek kalau curhat tuh, Kak, gimana ya Kak? Aku udah nemenin dia dari nol. Aduh, gila ya. Udah nemenin dari nol, Kak. Susahnya bareng aku, senengnya bareng yang lain. Aduh. Iya kan? Banyak yang mengalami seperti itu, ya kan? Udah dapet cewek yang baik, cinta Tuhan, pelayanan, kok masih mau selingkuh gitu loh, ya?
Ini jadi hal yang gawat nih, ya nggak tuh kata Hardy itu ya. Di ghosting dong ya. Iya, ada juga yang kejadian gitu tuh Hardy ya. Dia udah deket, udah PDKT lama ya kan, tiba-tiba ngilang orangnya. Ya kan? Ya, bahkan itu kejadian yang baru-baru ini tuh kalau teman-teman tahu ya. Kisah dari seorang anak presiden ya. Nggak usah sebut nama ya teman-teman ya. Ya kan? Udah deket, udah dipacarin lama, udah mau lulus, ngilang. Ya, hati-hati ya teman-teman ya. Ya, banyak orang yang ternyata sulit loh mengatasi keberhasilannya. Ya, ini jadi sebuah hal yang menarik karena apakah kita menjadi berhasil lantas menjadikan kita orang yang kuat? Ternyata enggak juga teman-teman. Ya, keberhasilan itu bukan patokan kita menjadi orang yang kuat. Ya, ya kalau kita tidak mengatasi keberhasilan kita juga ya. Jadi artinya ya kalau kita ternyata tidak mampu mengatasi keberhasilan kita, tandanya kita masih belum jadi orang yang kuat. Dan ya seringkali ya ketika kita berhasil ya, selain kita jadi pegangan kita contohnya jadi kepada harta ya, udah dapet cewek yang cinta Tuhan yang baik, malah kita malah selingkuh ya. Seringkali juga kita malah menjadi sombong ketika berhasil ya, bahkan kita memandang rendah orang lain. Ya elah jomblo 20 tahun ngapain aja bos. Gawat ya, malah kita memandang rendah orang lain ya. Dan yang lebih gawat, kita melupakan Tuhan ya, melupakan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan lagi ya. Itu yang lebih ngeri ya kan, endingnya malah nyalahin Tuhan lagi tuh kata Hardy ya kan. Nah, di Alkitab juga ada loh contoh yang gagal mengatasi keberhasilan. Kita bisa lihat dalam 2 Tawarik 26 ayat 16. Kakak akan bacakan saja ya. Biar cepat. 2 Tawarik 26 ayat 16, demikian firman Tuhan. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ya, ini tentang seorang raja yang namanya Raja Uzia. Ya, dia orang cinta Tuhan. Dia berhasil menjadi seorang raja. Ya, semua karena Tuhan. Tuhan yang buat dia bisa mencapai dalam posisi itu. Tapi ketika dia berhasil, dia malah berbalik arah. Ya, bahkan dia menjadi tinggi hati. Dan yang luar biasa, dia yang bakarin ukupan. Padahal itu tugasnya imam pada masa itu. Ya, tapi dia merasa, wah saya ini yang bisa buat jadi berhasil seperti ini. Ya, harus saya yang bakar ukupan. Ya, dia merasa tinggi hati. Ya, ternyata teman-teman, keberhasilan tidak serta-merta membuat kita jadi orang yang kuat. Ya. Ya, kalau kita lihat kan orang, dan poinnya adalah orang kuat itu harus mampu mengatasi keberhasilan juga. Dan yang ketiga ya kakak yakin kalau teman-teman telusurin akan ketemu lebih banyak poinnya ya mengenai menjadi kuat. Tapi kakak temukan 3 ini poin utamanya ya. Dan yang ketiga adalah mampu mengatasi kepahitan ya. Dalam kita lihat ya orang-orang hari ini ya, mungkin dia dalam hal gagal dia bisa atasin. Ya, dia dari susah ya dia akhirnya sukses. Udah berhasil ya, dia bisa atasin juga keberhasilannya. Dia tetap orang rendah hati, dia tetap cinta Tuhan, tapi dia tidak mampu mengatasi kepahitan hati. Ya, contohnya apa? Masih gampang baper, ya kan? Baru temennya cuma ngechat pacarnya, wah udah baper dia, sakit hati, ya kan? Langsung temennya di chat langsung gitu kan, langsung dimaki-maki gitu kan. Lo ngapain lo deketin cewek gue? Ya elah, padahal mereka ada di satu kelas, lagi nanya tugas, ya kan? Ya tapi berlebihan gitu sikapnya ya, langsung baper. Ya, habis itu mending kalau cuma chat, habis itu blok-blokan Instagram. Nah, ini siapa nih yang suka blok-blok Instagram orang? Ini jangan-jangan belum menang nih dalam mengatasi kepahitan, ya kan?
masih gampang sakit hati, kesindir, ya kan? Baru masalah dia nembak, ya kan, ceweknya nolak, besoknya musuhan loh. Aduh. Aduh ya, kesinggung dah ya. Ya, kakak harus sampaikan kebenaran karena kita ngomongnya kuat tapi gampang baper. Itu pun bukanlah pengertian kuat menurut Alkitab, teman-teman. Ya, mungkin kita bisa lewati fase gagal dalam hidup kita. Mungkin kita bisa tetap jadi kuat dalam momen berhasil ada di hidup kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa mengatasi rasa kepahitan hati atau our bitterness, ya? Rasa kepahitan hati kita bagaimana? Ya, baru disindir dikit, ya lu mentang-mentang udah berhasil, ya sekarang jadi begini, ya dia langsung kepahitan, ya langsung left dari semua grup. Come on, ya. Orang yang kuat menurut Alkitab, dia harus mampu mengatasi kepahitan hatinya. Ya, karena itu kakak bilang, ya, bahwa orang kuat itu harus mampu mengatasi kepahitan. Ya, jadi ada 3 hal penting ya. Dan mungkin buat yang ketiga sebagai tambahan contoh ya, kita juga sering nih dalam melayani Tuhan, ya kayak kakak dulu lah ya, kakak ngomong ke kakak aja deh, nggak usah ke yang lain ya. Kayak ke kakak aja dulu ya. Kakak ketika mulai pelayanan di Bagi Sateku kan kakak mulai dari IG story ya. Kakak story dari akun kakak sendiri, @davidtambok, tuh kakak storyin renungan saat-saat teduh yang kakak dapatkan secara pribadi dengan Tuhan gitu ya. Dan kakak sharing lah di story IG pribadi kakak. Nah, karena waktu itu kakak tidak pernah melakukan itu awalnya, akhirnya teman-teman yang baca, ya memang puji Tuhan banyak yang respon baik ya, amin, terberkati dan lain hal sebagainya. Tapi ada juga orang yang maki-maki kakak, ya kan? Dia malah marah-marah. Dia bilang, ya sok kudus lu, sok bener hidup lu, ya kan? Ya elah, kapan lu tobatnya? Nah gitu kan. Ya, nah kita kalau kita adalah orang kuat menurut Alkitab, kita harus belajar jangan gampang baper, jangan gampang kesinggung. Ya udah, ya kalau dia bilang sok suci, sok ini, ya udah, ya kita bilang aja, iya deh, semoga beneran jadi suci total gitu aja. Ya anggap bercandaan aja bos, ya kan? Jangan masukin ke hati, ya abis itu dipikirin mulu, ya kan? Pulang-pulang minta Panadol 4. Aduh. Minta Panadol 4 butir kan bahaya tuh, ya. Kepahitan hati ini bahaya loh teman-teman ya. Bisa-bisa kita jadi depresi, jadi stres, ya, jadi mager, jadi nggak ada mood, hilang moodnya, ya bahaya kan? Karena itu kita harus kuat juga dalam hal ini, ya. Karena itu orang kuat dia harus mampu mengatasi kepahitannya, ya. Amin teman-teman, ya. Jadi ada 3 yang setidaknya kakak tangkap ya sebagai pengertian orang kuat menurut Alkitab. 1, dia orang kuat itu harus mampu mengatasi kegagalan. Dan kedua, orang kuat itu harus mampu mengatasi keberhasilan. Dan yang ketiga, orang kuat itu harus mampu mengatasi kepahitan. Ya, pertanyaannya pasti ini jadi pertanyaan kita semua ya. Pertanyaannya adalah bagaimana Kak caranya bisa seperti itu ya? Itu kayaknya udah sempurna banget Kak gitu kan. Ya kan? Bagaimana caranya Kak? Ya. Nah, Alkitab juga ajarkan. Inilah kerennya Alkitab kita ya. Alkitab kita ini dia walaupun sudah dari ribuan tahun lalu, tapi masih relevan dan relate dengan kehidupan saat ini. Luar biasa kan? Karena itu jangan kebanyakan cari jawaban dari orang-orang luar ya. Cari malah ke dukun. Aduh, ngapain ya kan? Cari ke dukun ngapain ya kan? Suka telepon ya kan, silakan pencet nomor ini ya. Anda bisa curhat secara online. Aduh, ngapain teman-teman ya? Cari tempat curhatan online, ya kan? Belajar cari di firman Tuhan. Semua ada, ya. Karena firman Tuhan itulah surat cinta Tuhan untuk kita. Jadi dia pasti nyatakan begitu banyak hal-hal yang begitu luar biasa.
Karena dia mengasihi kita. Jadi semua pasti ada kalau orang udah cinta ya. Jangankan cuma kata-kata manis ya. Hidupnya aja dia berani kasih kalau orang udah cinta. Karena itu percayalah Alkitab itu sudah merangkum semuanya. Ya, karena Alkitab itu adalah firman Tuhan. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Amin ya. Jadi belajar yuk mulai sekarang kalau ada apapun pergumulan dalam hidup kita, sebelum kita cari ke orang lain, sebelum kita tanya ke teman-teman kita yang mungkin jauh dari Tuhan, belajar cari dulu dari firman Tuhan. Ya. Kalau masih sulit ketemu, boleh minta bantuan kakak-kakak rohani kalian, mentor rohani kalian, komunitas kalian, komsel kalian. Kalian sampaikan, jangan malah larinya keluar dulu. Ya, jadi masalahnya makin gede. Ya. Nah, tentu kita balik lagi ke firman Tuhan ini ya. Tentu untuk kita menjadi kuat ya, satu kita mampu mengatasi kegagalan, dua kita mampu mengatasi keberhasilan, dan ketiga kita mampu mengatasi kepahitan. Ada dijelaskan dalam firman Tuhan. Kita next ya. Oke, ya, ini tadi pertanyaannya. Ya, satu yaitu adalah bersandar hanya kepada Tuhan, ya. Kita bisa lihat dalam Efesus 6 ayat 10 yang isinya demikian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat ada di dalam Tuhan, ya. Bukan di dalam yang lain kan? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Ya. Mungkin secara lebih sederhana, kakak akan coba tuliskan ulang ya, yang kira-kira bunyinya akan menjadi seperti ini. Hendaklah kamu dikuatkan di dalam kesatuan bersama dengan Tuhan. Ya, artinya apa tuh Kak? Tetap aja bingung ya. Oke, ya. Artinya adalah hanya Tuhan sendirilah yang akan memberikan kekuatan bagi orang-orang percaya untuk bertahan dalam pergumulan sebesar apapun, bukan mengandalkan kekuatan sendiri untuk menjadi kuat, teman-teman. Amin. Ya. Karena jelas dalam firman Tuhan, teman-teman boleh buka dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, bukan di dalam yang lain. Jadi kalau kita mau kuat dari ketiga hal tadi, mampu mengatasi kegagalan, mampu mengatasi keberhasilan, mampu mengatasi kepahitan, kita harus kuat di dalam Tuhan. Artinya apa? Kita harus berada menjadi satu bersama dengan Tuhan. Artinya apa lagi tuh Kak? Artinya harus Tuhan sendirilah yang menjadi satu-satunya kekuatan bagi kita orang percaya. Amin. Ya. Itulah yang disebut bersandar hanya kepada Tuhan. Ya. Jadi ya wajar aja ya kalau kita buat jadi kuat sulit, ya mungkin kita kurang bersandar, kurang nyender tuh bahasanya. Ya, sukanya berusaha tegak sendiri ya kan? Lutut udah gemeter masih sok kuat. Saya bisa. Saya mampu ya kan, walaupun udah gemeteran badannya ya kan, coba berdiri sendiri capek bos ya. Karena itu kakak kasih poinnya adalah ini ya, di saat kamu mengakui semua adalah usahamu yang tanpa kenal lelah, disitulah justru titik kamu yang paling lemah ya. Kakak ulangi ya, di saat kamu mengakui semua adalah hasil usahamu yang tanpa kenal lelah, disitulah justru titik kamu yang paling lemah. Ya. Jadi kalau kita coba dengan kekuatan kita sendiri, bisa aja berhasil, bisa kok ya. Dan kita akui itu sebagai usaha kita yang tanpa kenal lelah ya kan. Wah, saya kerja pontang-panting Kak. Gila lu, saya kerja lu ya. Saya sampai dari titik 0 sampai titik sekarang udah 1000 ya kan. Perusahaannya udah maju, udah ada 10 cabang ini. Cabang makanan saya gitu kan misalkan ya. Atau orang yang pacaran ya kan. Kak, saya udah kejar dia
Dari dia masih SMA udah saya tempel, ya, sampai dia udah jadi masuk kuliah, saya deketin, Kak. Dia kan, komplit banget kan. Sampai dia udah ada pacar aja, saya masih deketin. Waduh, kebangetan ya. Ya kalau udah ada pacar jangan ya. Udah ngawur itu kita ya. Kagak boleh teman-teman ya. Ya, cukup deketinnya ya pada saat ya dia single dong ya. Dia bangga lagi ya kan. Saya waktu dia ada pacar, saya deketin. Ya, kagak boleh ya. Nah, artinya apa ya? Artinya adalah kita merasa bahwa itu usaha kita, ya. Dengan tanpa kenal lelah gitu kan, kita usahakan buat usaha kita usahakan buat hubungan kita bolak-balik capek, ya kan? Kita jemput dia rumahnya ada di taruhlah ya, dia ada di Bandung gitu kan, kita pacaran ada di Jakarta, bolak-balik jemputin terus ya. Dan kita kalau lagi cerita sama orang, oh itu karena saya berkorban bolak-balik jemput dia, ya. Percayalah, di saat kamu meninggikan semuanya itu dan kamu anggap itu semua hasil usahamu tanpa kenal lelah, disitulah titik kamu yang paling lemah. Ya, kenapa? Orang yang sudah mengatakan itu hasil usaha saya tanpa kenal lelah, itu justru jadi titik dia gampang goyang. Ya kan? Kalian harus akuin, ya kan? Gampang dia buat kayak jenuh juga ya, lama-lama bolak-balik Jakarta Bandung, ya kan? Jenuh juga ya, saya buka usaha, saya pengen santai aja deh, ya nggak usah mikirin karyawan segala macem. Kenapa? Karena dia udah merasa semua kontribusi dia, dan dia pikir ya dia ada titik lelahnya juga jadinya. Jadi kayak udah capek nih, pencapaiannya udah lumayan, jadinya gampang jenuh, gampang bosen. Itulah jadi titik dia paling lemah. Jadi gampang buat dikalahkan. Tiba-tiba dateng nih kuntilanak baru, ya kan? Ya kan? Tiba-tiba dateng aja, ya. Ada yang baru lagi kenalan, ya kan? Ya kan? Tiba-tiba kita goyang, ya kan? Itu bahaya, ya. Tuh, Sondang bilang aku banget nih. Waduh, kamu yang kuntilanaknya apa yang setianya nih? Ya, jangan sampai begitu ya. Ya, jadi ini penting teman-teman, ya. Di saat kamu mengakui semua adalah usahamu yang tanpa kenal lelah, percayalah, disitulah justru titik kamu yang paling lemah. Amin, teman-teman. Jadi belajarlah buat berserah kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Kalau kita berhasil hari ini, kita punya hubungan yang baik, kita punya pasangan yang cinta Tuhan, pasangan yang support kita pelayanan, ya. Kita katakan puji Tuhan, semua karena Tuhan, ya. Sehingga kita tidak menganggap itu hasil usaha kita dan ujung-ujungnya kita kecapean sendiri, tapi kita anggap itu adalah inilah hasil pekerjaan tangan Tuhan, ya. Ketika kita menyadari bahwa semuanya adalah Tuhan yang bergerak, ya, kita nggak akan pernah ngerasa capek. Dan kita akan terus menjadi pribadi yang kuat. Ya. Kita nggak akan gampang goyang gitu ya, ada kuntilanak lewat, kita minta nomor WhatsApp. Kita nggak bakal gampang begitu. Ya. Kenapa? Karena kita tahu ya, pacar kita, pasangan kita hari ini pemberian Tuhan. Dan pemberian Tuhan itu pasti yang paling baik. Karena itu kita pasti kuat, karena kita tahu ini pemberian Tuhan, bukan hasil usaha kita sendiri. Kalau hasil usaha kita pasti akan gampang buat jenuh, lemah, bosen. Tapi kalau kita sadar ini adalah pekerjaan tangan Tuhan, kita nggak bakal segampang itu untuk nyerah. Kita akan tetap kuat, kita akan tetap strong, teman-teman. Amin. Ya. Kuntilanak zaman now ya, punya WA. Si Hardi ya punya WA-nya ya, karena kuntilanak zaman now punggungnya kagak bolong ya. Bahaya kan. Ya, kalau yang bolong nggak ada nomor WA karena dia hantu beneran.
Oke, kita next ya teman-teman ya. Ya, kita lanjut lagi. Nah, yang kedua ya, poin kakak cuma 2 teman-teman ya. Jadi kita akan selesaikan di poin ini ya, yaitu adalah bagaimana kita biar bisa kuat ya mengatasi kegagalan, mengatasi keberhasilan, mengatasi kepahitan. Yang kedua adalah usahakanlah miliki kehidupan rohani yang sehat. Amin teman-teman. Ya, kita tahu ya di Efesus 6 ayat 11 itu lagi bercerita tentang perlengkapan senjata Allah ya. Kita sama-sama udah sering banget baca ini ya. Konteksnya tentu itu berbicara mengenai peperangan rohani ya. Tentu dalam setiap perang kalau kita mau menang kita harus kuat ya. Nggak ada orang lemah bisa tiba-tiba dia menang gitu kan. Ya yang pertama yang dia harus pikirkan, dia harus jadi kuat dulu. Ya, karena itu sudah diterangkan secara komplit ada di Efesus 6 ini, teman-teman. Ya, firman-Nya demikian, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, ini masih satu bagian ya, masih satu perikop, kakak tidak jauh-jauh mainnya. Ya, tadi di Efesus 6 ayat 10, ini di ayat 11. Ya. Teman-teman bisa baca ya bunyi ayat ini ya ada di layar. Ya, apa sih yang firman Tuhan katakan? Kita disuruh cari perlengkapan senjata Allah, buat perlengkapan senjata Allah atau kenakanlah. Ya kan? Jelas firman Tuhan di situ tuliskan kenakanlah, teman-teman. Artinya apa? Kalau dibilang kenakanlah, artinya sudah ada dong, sudah tersedia. Kita nggak usah pusingin lagi, aduh gimana ya Tuhan, ya cara saya biar punya kehidupan rohani yang sehat supaya bisa kuat, ya kita jangan tanya gitu lagi, ya kan? Karena udah dibilang firman-Nya kenakanlah. Artinya sudah ada teman-teman. Suara mana tuh? Sherin ya, Sherin tolong di mute ya deh, thank you. Ya, kenakanlah teman-teman. Artinya sudah tersedia. Ya, dan kalau kita baca dalam firman Tuhan, ya teman-teman nanti boleh baca ya, itu sudah dirangkumkan ya oleh seorang penginjil yang luar biasa yang kakak cukup kagumi juga, yaitu adalah John Stott ya, dari ya mungkin kita tahu ya ada berkasutkan kerelaan ya dan lain sebagainya, teman-teman bisa baca di ayat selanjutnya. Dan dia coba simpulkan oleh John Stott itu paling dari ayat-ayat yang tadi itu paling tidak ada 6 ya. Satu adalah perlengkapan senjata Allah tadi ya. Satu adalah kebenaran, ketulusan, berita Injil damai sejahtera, iman, keselamatan dan firman Tuhan ya. Tentu ya kalau dalam firman Tuhan itu dituliskan keadilan ya, tapi keadilan itu butuh yang namanya ketulusan. Karena itu John Stott coba rangkumkan jadi 6 hal ini, teman-teman. Ya. Nah, nanti mengenai John Stott ini siapa, teman-teman boleh Google ya, kalau kagak jelasin lagi panjang nih cerita. Ya. Oke, ya. Satu, jelas kita harus mengenakan kebenaran, ya. Mengenakan kebenaran ya berarti kita harus mengerti kebenaran Allah dan menghidupi kebenaran itu. Ya, berarti apa? Sudah ada dong, kebenaran Allah sudah ada, dan kita tinggal menghidupi kebenaran itu. Ya, itulah yang namanya mengenakan kebenaran. Dan yang kedua, mengenakan ketulusan. Artinya apa? Kita harus terus-menerus koreksi hati dan pikiran kita. Jangan-jangan bisa jadi kita yang salah. Jangan-jangan ada yang lemah dalam diri kita, ada yang kurang kita lakukan, ya, ada yang kita mungkin jenuh dan ya kita ada melakukan kesalahan. Kita jangan sebelum melihat orang lain yang salah, kita belajar melihat ke diri kita, koreksi hati dan pikiran kita, teman-teman. Dan yang ketiga, mengenakan berita Injil. Itu artinya apa? Kita harus dengan kerelaan hati terus memberitakan keselamatan kepada setiap orang, ya, siapa aja, ya mungkin kamu malu, takut, misalkan ketemu orang, ya udah gunakanlah media sosialmu, sharing aja di story,
ya kan? Yang penting ya orang yang ngelihat cuma 10, 5 ya masa bodoh, ya kan? Yang penting kamu lakukan bagianmu. Masalah orang terima atau enggak itu bagian Tuhan. Tugas kita ceritakan. Iya kan? Simple kok. Ikut Tuhan itu sederhana. Kita yang buatnya rumit. Ya kan? Dengan gengsi, dengan ketakutan, dengan rasa malu, dengan apapun. Ikut Tuhan itu sederhana, teman-teman. Kakak bilang, ya. Ya kan? Bahkan Tuhan sampaikan aja dengan sangat mudah, ya. Cuma perlu percaya. Ya kan? Kalau mau selamat hanya perlu percaya. Ya kan? Cuman ya anak-anak Tuhan yang buat rumit, ya kan? Udah percaya sama Tuhan, percaya juga sama zodiak, ya kan? Percaya juga sama kartu tarot. Percaya juga sama hoax ya, berita-berita hoax gitu kan. Masih percaya juga sama gosip. Aduh, ya. Ya kan kita yang buat repot. Ikut Tuhan sederhana, percaya. Ya kan? Ya kan? Sederhana, cuman kita untuk percaya itu kita yang buat repot sendiri, ya kan? Makanya kalau kita baca tadi, ya kan sederhana sebetulnya, mengenakan kebenaran, mengenakan ketulusan, udah ada semua barangnya, ya kan? Kebenaran Allah kita dengar di YouTube ada, di mana ada, kita tinggal hidupi kebenaran itu, ya kan? Terus kita harus terus-menerus mengoreksi hati dan pikiran, ya kita tinggal koreksi aja kan? Tidak sulit gitu buat koreksi hati kita dan pikiran kita. Dan yang ketiga, ya kan tadi kita harus dengan rela hati memberitakan keselamatan kepada setiap orang. Ya gampang banget dong, ya kan? Tapi yang buat sulit apa? Gengsi kita, Bos. Ya, rasa malu kita. Sorry, ini kayaknya Hardi belum di-mute nih. Hardi tolong di-mute deh. Thank you ya. Ya, next. Ya ada yang disebut mengenakan iman ya dari perlengkapan senjata Allah tadi. Artinya apa? Kita harus berserah ada di dalam doa. Barangnya juga sudah ada, doa udah diajarkan. Ya kan? Lalu mengenakan keselamatan. Artinya apa? Kita perlu senantiasa mengingat karya Kristus ada di atas kayu salib. Yesusnya sudah mati, udah bangkit lagi, udah naik lagi ke sorga. Ya kan? Kenapa sulit? Sudah ada, tinggal kita pakai, tinggal kita kenakan, ya, mengenakan firman, ya, artinya kita harus mengerti dan menguasai Alkitab dengan benar, ya kan? Ada Bible study, ya, ada komsel, ada ya kayak gini komunitas online, ya tinggal kenakan aja, tinggal ikuti, ya kan? Tapi lagi-lagi yang buat ribet siapa? Kita manusia, ya. Jadi bahasa sederhananya kalau dirangkumkan semua itu berbicara tentang apa? Kehidupan rohani yang sehat itu kita bangun melalui doa, saat teduh, Bible study, komsel, komunitas, ibadah dan lain sebagainya. Ya, kita pengen jadi kuat tapi kehidupan rohani kita tidak pernah sehat. Bagaimana kita bisa jadi kuat? Bagaimana kita mau mengatasi kegagalan? Bagaimana kita mau mengatasi keberhasilan? Bagaimana kita mau mengatasi kepahitan? Nggak bakal bisa, ya. Kalau kamu belajar dari motivator dunia, ya, mereka mampu mengatasi kegagalan. Oh, jagonya, Bos. Ya. Kamu ikutin tuh, Tung Desemwari ingin kayak siapa kayak ya. Mereka mampu mengatasi kegagalan. Tapi mengatasi keberhasilan mulai 50-50, ada yang mampu, ada yang tidak. Iya kan? Mengatasi kepahitan sulit, percayalah. Mereka karena ya ada dalam posisi atas. Bagaimana kalau mereka banyak yang serang, haters, makanya kita tidak heran orang udah kaya aja masih pakai narkoba, ya kan? Masuk penjara lagi suami istri. Itu orang kaya loh, orang berhasil, ya kan? Kenapa? Karena tidak mampu mengatasi kepahitan hati. Widis, ya, sulit mengatasi kepahitan hati, teman-teman. Ya, kepahitan hati berat.
Jadi larinya orang kalau udah pahit hati, dia kemana? Ke narkoba, minuman keras, free sex. Kenapa? Karena kepahitan hati. Iya kan? Gampang aja orang pakai narkoba, kenapa sih? Iya nggak? Kalau nggak karena ada tekanan, ya, ada masalah hidup yang terlalu berat yang dia simpan, ya kan? Gitu loh. Ya. Jadi stoplah kita cari tahu dari dari ya orang-orang dunia ini, ya. Belajar buat kita tahu itu dari firman Tuhan. Amin. Sorry ya, tadi ada yang suara dari mana? Bingung. Oke, ya. Ya kita belajar untuk cari tahu dari firman Tuhan. Mereka boleh bisa mengatasi keberhasilan, mengatasi kegagalan. Mereka boleh berhasil mengatasi keberhasilan, tapi mengatasi kepahitan belum tentu. Belum tentu, kakak bilang. Ya, orang paling kaya aja bisa masuk penjara kok. Kenapa? Karena tidak bisa mengatasi kepahitan hati. Ya kan? Baru disindir di sosial media, marah. Langsung lapor hukum. Dari sana lapor hukum lagi. Dua-duanya masuk penjara. Bener nggak? Iya kan? Artis, ya kan? Ya, kita sebut aja dia DP, ya udah ketahuan. Namanya udah terlalu terkenal, ya kan? Bisa biang ribut gitu kan. Satu komentar A, dia bales komentar B. Habis itu dua-duanya lapor, dua-duanya masuk penjara. Orang kaya, ya kan? Orang berhasil, ya, bisa dekat sama semua orang, ya, artinya dia punya sikap rendah hati. Tapi mengatasi kepahitan belum tentu, bos. Ya, belum tentu, ya. Karena itu kita perlu dua dasar ini sebagai pegangan kita, ya. Makanya poin kedua kakak kasih, poinnya adalah ini. Kehidupan rohani yang sehat selalu dimulai dari disiplin rohani yang giat dan penuh semangat. Amin. Ya. Kalau kita pengen memiliki kehidupan rohani yang sehat, belajar yuk disiplin rohani yang giat dan penuh semangat gitu. Jangan kalau disuruh ibadah mukanya langsung berubah cemberut gitu, ya kan? Langsung ya udah diajakin ibadah sama kakak rohani, udah read sih ya, tapi nggak ada respon. Ya kan? Udah read ya, tapi nggak ada respon. Nah itu tuh. Ya kayak kemarin ya kakak baru kasih ya kayak sedikit surat cinta lah ya, surat teguran dikit gitu ya, chatting teguran dikit buat WA grup bagi Sateku 1 gitu kan. Yang ya gimana ya? Kayaknya ruang WA grup itu tuh cuma kayak papan pengumuman aja gitu. Berjalan gitu, ada pengumuman dari A, B, C, D, nggak ada respon, nggak ada apa-apa gitu. Nah itu yang kakak sayangkan gitu kan. Padahal ini teman-teman yang melayani di bagi Sateku ini mereka sungguh-sungguh loh, ya. Mereka bagikan renungan saat teduh ya setiap pagi, setiap malam, ya kan. Itu kan sebuah pelayanan yang tulus. Mereka nggak ada cari apa-apa loh. Mereka melayani dengan sungguh-sungguh loh, ya kan. Nggak ada respon, nggak tahu deh apa dibaca apa enggak juga kakak kagak tahu, ya kan. Udah dikasih list buat daftar ibadah nggak ada respon. Ya kan, come on lah ya, belajar miliki kehidupan rohani yang sehat ya. Kehidupan rohani yang sehat selalu dimulai dari disiplin rohani yang giat dan penuh semangat ya. Jangan nanti udah kejadian, udah kita lagi dalam posisi sulit, baru teriak-teriak cari Tuhan. Ya kan? Napas sudah tinggal 1, 2 gitu kan. Baru cari Tuhan. Aduh, telat, ya kan? Baru kita kepikiran nyari, taunya lewat. Iya kan? Nggak ada yang tahu loh hidup ini, ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Nggak ada yang tahu, ya. Teman-teman kakak yang kakak pikir sehat, olahraga terus, ya, kena COVID, hancur juga loh, bener, ya, susah payah juga dia bisa sembuh, ya kan, nggak ada yang tahu
kita hidup itu, ya, dan kita mungkin juga sebagian besar dari kita banyak mungkin kita baca isi WhatsApp grup, isi chatting pribadi yang isinya kabar duka. Banyak yang udah pulang kembali ke rumah Bapak kan gitu kan. Ya. Karena itu yuk, ayolah teman-teman ya, latih disiplin diri kita. Ya. Belajar untuk tetap giat dan penuh semangat karena kita tidak tahu sampai kapan sih kita ini mau hidup. Ya kan, Tuhan kasih kita sampai kapan. Karena itu belajarlah buat memiliki kehidupan rohani yang sehat. Ya. Itu teman-teman ya. So, kakak simpulkan ya, karena ini udah mau jam 9:30 teman-teman. Ya, kasihan teman-teman yang dari Papua ya, cukup banyak nih teman-teman kita dari Papua hari ini. Ya. So, kakak simpulkan di dua hal ini teman-teman ya. Satu, di saat kamu mengakui semua adalah usahamu ya, tanpa kenal lelah, disitulah justru titik kamu yang paling lemah ya. Belajar bahwa setiap usaha kita jangan kita dasarkan pada kemampuan diri kita. Belajar bahwa kita bergantung penuh pada Tuhan ya, dan percaya apa yang kita berhasil, apa yang kita lewati sampai hari ini semua karena pekerjaan tangan Tuhan. Ya, kalau kita lakukan itu, kita pasti jadi orang yang kuat. Ya. Kenapa? Karena ketika hal yang gagal datang, kita tahu, oh, Tuhan yang pegang hidup saya. Ketika keberhasilan datang, kita tetap tahu, oh iya, Yesus yang kasih, bukan hasil usaha saya. Ketika kepahitan datang, kita pun tahu, oh iya, kan diri ini, hati ini miliknya Yesus. Kenapa saya harus pusing? Ya kan? Ya kita nggak akan bisa digoyangkan. Kita nggak akan lemah karena kita bersandar pada Tuhan. Artinya kita menjadi satu dengan Tuhan. Ya, artinya apa? Kita andalkan Dia sebagai satu-satunya kekuatan dan pengharapan di dalam hidup kita. Ya, ini penting teman-teman. Ya, karena orang gagal buat jadi kuat. Kenapa? Dia mengandalkan kemampuannya sendiri. Iya kan? Mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, coba teman-teman lihat Musa. Kenapa dia gagal? Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuhan suruh pukulnya kemana, dia pukul kemana. Iya kan? Pukul tongkatnya kan, sampai keluar air. Tuhan suruhnya apa? Emang disuruh pukul? Iya kan? Mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya kan? Daud juga sama. Karena dia udah enak, hidup nyaman, berhasil, sukses. Ya kan? Dia perang udah nggak ada lagi ikut perang gitu kan. Ya, dia cuma jalan-jalan, ada di istananya. Lihat tante Bathsheba lagi mandi. Iya nggak? Merasa kekuatan dirinya sendiri, kan saya keren, saya raja paling hebat. Siapa sih cewek yang nggak akan takluk sama saya? Suruh panggil, ya. Bener nggak? Ya kan? Mengandalkan kekuatan diri sendiri. Berbahaya. Belajarlah semua yang kita terima hari ini, kita belajar semua karena Tuhan. Ya, hari ini kalau usahamu maju, semua karena Tuhan. Hari ini kalau kamu diledekin orang, oh kita tahu hati ini milik Tuhan. Jadi nggak usah baper. Ya, kalau hari ini pacarmu selingkuh atau apapun, ya belajar buat tetap jaga hati karena kita tahu hati ini milik Tuhan. Ya, nggak usah lempar gelas, ya. Ya, nggak usah lempar apalagi tuh, lempar laptop, lempar handphone, jangan ya, laptop sama handphone mahal. Lempar bantal aja, murah teman-teman. Ya, kalau dilempar juga bantal nggak akan hancur. Ya, belajarlah ya, kita punya hati, punya kesadaran bahwa semuanya milik Tuhan. Jadi nggak ada yang buat kita bisa goyang. Ya, justru kalau kita anggap semua hasil usaha kita, itulah titik kita yang paling lemah. Amin. Ya,
Nih kata Hardy ya, lempar nomor rekening aja. Wah kalau itu ya kakak juga mau tuh. Ya bisa lempar nomor rekening tapi harus ada yang ngisi. Kalau nggak diisi percuma. Ya kalau nggak diisi percuma. Bercanda ya teman-teman ya, jokes aja ya. Dan yang kedua ya, tadi yang pertama, dan yang kedua adalah kehidupan rohani yang sehat selalu dimulai dari disiplin rohani yang giat dan penuh semangat. Ya, caranya biar kita tidak jatuh, tidak gampang lemah, ya kita harus bangun dong kehidupan rohani kita, ya. Kalau hanya bangun strategi, ya kita bangun biar berhasil, ya kita harus tingkatkan penjualan, tingkatkan ini. Itu soal yang lain, ya. Ini soal yourself, pribadimu, ya. Percuma kita berhasil, ya mungkin strategi kita bagus, jualan kita hebat, sosial media, marketing kita jalan, gitu kan. Berhasil sih usahamu, ya. Tapi setelah itu kamu kepahitan sama orang, sama aja. Ya. Emang orang yang ribut dihukum itu orang-orang susah, orang-orang yang dia miskin? Enggak, orang-orang kaya, orang berhasil, sukses, terkenal. Ya kan? Bisa aja tuh ada ya kasusnya, ya kan? Entah ini ngejek inilah, pencemaran nama baik lah, inilah, itulah. Ya kan? Ada video yang kagak bener lah, ya kan? Ini orang-orang berhasil, ya. Makanya kakak bilang, perlu membangun kehidupan rohani yang sehat. Ini kuncinya, ya. Dan cara membangunnya seperti apa? Nggak ada jalan lain. Selalu dimulai dari disiplin rohani yang giat dan penuh semangat. Belajar disiplin, teman-teman. Ada ibadah, orang udah tahu tanggalnya, udah baca pengumumannya, ya udah ikut, ya. Walaupun kita lagi kayak berat hati lagi punya beban berat, belajar tetap setia, disiplin itu seperti itu. Kalau disiplin mau-maunya sendiri ya bukan disiplin namanya. Itu mah semau gue. Iya kan? Belajar disiplin itu artinya ya dalam segala keadaan ya tetap ikuti apa yang ada karena kita lagi belajar disiplin, ya. Ada kamu udah komitmen buat saat teduh misalkan sama Tuhan di setiap jam 8 malam, ya udah lakukan. Tiba-tiba lagi ada urusan apa, tetap lakukan. Nggak ada alasan. Itu namanya melatih disiplin. Kalau baru ada film Doraemon, ya kita ada di TV muncul film Doraemon, kita malah lupain saat teduh ya. Baru film Doraemon loh ya, bukan dapat duit berapa ratus juta gitu, baru film Doraemon loh. Kita tinggalin Tuhan loh langsung, ya bahaya tuh, ya. Baru ada drama Korea lagi ya kan, wah keluar nih drakor paling baru tuh kata Hardy ya. Tiba-tiba langsung lupa, wah ini jamnya saat teduh, nanti dulu deh, saya nonton drakor dulu. Nah, jangan gitu teman-teman, ya. Belajar dari dua hal ini. Satu, di saat kamu mengakui semua adalah usahamu yang tanpa kenal lelah, disitulah justru titik kamu yang paling lemah. Artinya, kamu harus menyadari bahwa semua karena Tuhan. Saat kamu menyadari semua karena Tuhan, mau itu cobaan atau ujiannya soal keberhasilan kek, soal kegagalan kek, soal kepahitan kek, kamu pasti tetap kuat. Karena kamu bersandar kepada pribadi yang tepat, ya. Bersandar artinya menjadi satu artinya menjadikan Kristus satu-satunya, ya, sebagai sumber segalanya di hidupmu. Pasti kamu tetap kuat. Dan yang kedua, bangunlah kehidupan rohani yang sehat. Caranya bagaimana? Mulailah dari disiplin rohani yang giat dan penuh semangat, ya. Ada saat teduh, lakukan, ya. Jangan banyak alasan, ya. Lagi ini kak, sibuk ini kak, sibuk itu kak, tetap lakukan. Jangan banyak alasan, belajar buat disiplin. Ya, kalau emang ada keperluan lainnya yang kita pindah. Jadikan Tuhan prioritas karena kita lagi belajar disiplin rohani. Amin. Ya.
Memang mahal, belajar disiplin itu mahal. Tapi kita pasti bisa kalau kita mau. Ya, jangan lebih penting drakor, jangan lebih penting Doraemon, jangan. Fokuslah kepada disiplin rohani. Itu yang paling penting. Ya. Itu teman-teman ya yang kakak bisa sharingkan buat malam hari ini. Ya, dengan 2 poin ini percayalah kita akan kuat seperti yang Alkitab katakan. Kuat mengatasi kegagalan, kuat mengatasi keberhasilan, dan kuat mengatasi kepahitan. Amin. Oke, yuk kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh ditaburkan pada malam hari ini. Kami bersyukur kalau kami hari ini belajar bahwa untuk menjadi kuat seperti yang Alkitab katakan, tentu tidak bisa kami peroleh hanya dengan menggunakan apa yang dunia ini ajarkan. Dunia hanya mengajarkan bagaimana kuat mengatasi kegagalan dan kuat mengatasi keberhasilan. Tapi sangat sedikit yang mengajarkan kuat mengatasi kepahitan. Dan kami tahu bahwa ketiga hal ini secara lengkap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kami belajar untuk kami mau bersandar sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Dan kami belajar untuk menjadikan Engkau satu-satunya sumber segalanya ada di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak punya alasan untuk tinggi hati, sehingga kami tidak ada alasan untuk minder atau merasa kecewa, sehingga kami tidak ada alasan untuk baper kalau disakiti orang lain. Karena kami tahu semuanya adalah milik Tuhan, bersumber dari Tuhan. Dan yang kedua, kami juga mau belajar bagaimana agar kami punya kehidupan rohani yang sehat. Yang kami mau belajar bangun dengan disiplin rohani yang giat Tuhan. Karena kami tahu tanpa kedisiplinan tentu sulit Tuhan untuk memiliki kehidupan rohani yang sehat. Banyak orang gagal karena dia tidak memiliki kehidupan rohani yang sehat. Dia malas berdoa, dia sibuk dengan gadget terus, dia tidak mau persekutuan saat-saat teduh dengan Tuhan. Dia menghindari ibadah-ibadah online. Lalu bagaimana bisa memiliki kehidupan rohani yang sehat? Karena itu kami belajar tidak ada jalan lain, kami harus mulai dengan membangun disiplin rohani. Baik itu dalam saat teduh kami, dalam persekutuan keluarga kami, dalam komsel kami, dalam komunitas kami, dalam gereja kami, dalam Bible study kami belajar buat setia Tuhan. Kami belajar untuk komitmen, kami belajar untuk disiplin melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur, dan biarlah firman ini semua ini Tuhan Engkau yang artikan secara lebih dalam ke dalam hati kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami tahu pekerjaan Roh Kudus masih terus bekerja, mengubahkan mindset kami, mengubahkan cara pandang kami, supaya kami memiliki cara pandang yang benar untuk menjadi kuat. Jangan kami baca firman, kami tahu perlengkapan senjata Allah, tapi kami tidak tahu bagaimana cara pakainya. Hari ini kami belajar bahwa cara pakainya ternyata begitu sederhana ketika kami bisa memiliki disiplin rohani. Karena semuanya sudah ada, sudah tersedia. Firman Tuhannya ada, Bible study ada, semuanya sudah lengkap. Tinggal bagian kami adalah mengenakannya. Bukan kami cari lagi, bukan kami usahakan lagi, tapi semua sudah ada. Tinggal kami kenakanlah seperti bunyi firman. Karena itu Tuhan berikan kami hati yang mau untuk mau mengenakan setiap yang tadi sudah dibahas, baik itu kebenaran, baik itu ketulusan, baik itu Tuhan Injil yang kami mau dengan rela hati untuk kami bagikan, baik itu firman Tuhan, baik itu iman, semuanya sudah ada, baik di dalam doa kami, baik di dalam persekutuan kami, di dalam Bible study kami, di dalam komunitas kami, di dalam gereja kami, semua sudah ada, tinggal kami mengenakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang mau untuk mengenakannya, hati yang mau juga untuk dibentuk dan diajar pada malam hari ini. Singkirkan segala kekerasan hati,
biarlah hati kami menjadi hati yang lembut, karena kami percaya firman ini menegur dengan lembut, dengan bahasa yang sederhana, sehingga membuat setiap kami dapat mengerti secara jelas. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Oke teman-teman, kita akan masuk dalam persembahan, tapi sebelum itu kita mau foto bareng dulu yuk teman-teman, karena khawatir nanti kemalaman teman-teman di Papua udah pada live, jadi kita boleh nyalakan kameranya dulu semua, kita akan foto bareng. Siap, mantap, wah ganteng semua, cantik-cantik, cakep-cakep ya. Oke, halaman pertama, harap bersabar teman-teman. Ya, siap, 3, 2. Oke, bentar ya. Sabar ya guys. Ini soalnya hari ini admin Zoom-nya sedang berhalangan nih, jadi kakak semua yang terjadi. Ya, halaman kedua. Boleh. Siap. 3, 2. Iya, sabar, tahan senyumnya. Ya, keluar juga. Oke, kayaknya error. Oke, siap ya, halaman kedua ya. 3, 2, iya. Mantap. Area halaman ketiga ya, teman-teman. Hari ini ada 3 halaman. Oke, halaman ketiga. 3, 2, sabar. Ya, oke. Area kakak share dulu ya. Oke, teman-teman, thank you. Nanti kakak akan share di WA group ya, buat teman-teman yang belum bergabung WA group, boleh nanti DM ke Bagi Sateku, nanti kakak akan kasih linknya di situ. Oke, kita akan masuk dalam persembahan. Boleh kita satukan hati, kita berdoa sekali lagi. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap sesi ibadah pada hari ini. Kami belajar bagaimana untuk menjadi kuat, mampu mengatasi kegagalan, mampu mengatasi keberhasilan, dan mampu mengatasi kepahitan. Kami mau belajar bahwa hari ini kami dapatkan 2 poin yang sangat memberkati, bahwa caranya kami harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, dan kami mau mengenakan perlengkapan senjata Allah karena semua sudah ada dan sudah tersedia, bagian kami tinggal mengenakannya. Karena itu artinya bahwa kami harus memiliki kehidupan rohani yang sehat, dan selalu kehidupan rohani yang sehat dimulai dari disiplin rohani yang giat. Karena itulah tandanya kami sudah mengenakan semua perlengkapan senjata Allah tadi. Terima kasih Tuhan, dan kami rindu untuk menabur bagi pekerjaan tangan-Mu di Bagi Sateku. Biarlah Engkau yang memberkati setiap yang menabur, dan biarlah setiap rupiah yang ditaburkan bisa terus dipergunakan untuk perlebaran kerajaan Allah melalui dunia digital. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Niko. Ya. Buat teman-teman Bagi Sateku yang mau menabur, yang mau memberikan persembahan, bisa langsung melihat dari layar yang sudah di share screen. Ya. Oke. Sambil teman-teman semua memberikan persembahan untuk Tuhan, kita mau sama-sama menutup, mau doa syafaat, kita mau mengangkat satu lagu penyembahan kita. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang
mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya percaya kepada hamba yang berdoa. Silakan Mawai untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Teman-teman bagi yang ingin didoakan boleh tuliskan di kolom komentar ya teman-teman, nanti akan dibawa dalam doa syafaat pada malam hari ini. Silakan Mawai. Thank you Pastor dan Niko. Oke teman-teman, untuk mengakhiri ibadah kita malam hari ini, aku percaya kita semua sudah mendapatkan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita sebelum kita masuk ibadah. Gimana caranya untuk tetap kuat di dalam Tuhan, yaitu dengan disiplin rohani. Melepaskan kedagingan kita, bahkan mengengkang kemauan kita, mencoba mengikis semua hal-hal yang duniawi. Karena itu kita tutup dengan meminta bantuan Roh Kudus, supaya kita semua menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kita percaya firman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bagi teman-teman yang butuh dukungan doa atau rindu didoakan, boleh ditaruh di kolom chat. Nanti mungkin aku bacain aja ya. Kita sama-sama berdoa. Kita tenangkan hati, tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali Tuhan kami mengucap syukur buat segala berkat-Mu. Kami berterima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini kami masih boleh Tuhan Yesus memuji, memuliakan nama-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Bahkan Tuhan kami menerima berkat Tuhan dari setiap sharing firman Tuhan yang dibawakan oleh pastor pembimbing kami, Pastor David. Tuhan, kami bersyukur ada di komunitas Bagi Sateku Tuhan, dan kami percaya melalui pelayanan Pastor David, bahkan teman-teman yang pelayanan di pastoral Tuhan, kami percaya Bapak iman kami semakin bertumbuh, dan kami semakin kuat di dalam Tuhan. Bapak, Engkau yang memberkati Pastor David, dimanapun dia berada Tuhan, kemanapun dia melangkah, bahkan setiap pelayanannya Tuhan, baik via online atau offline, bahkan dalam setiap kesehariannya Tuhan, agar Pastor David menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi panutan buat setiap orang-orang yang melihat, sehingga nama-Mu dipermuliakan dari setiap karakter dan tindakannya. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan di Bagi Sateku Tuhan, lewat online. Kami percaya Bapak setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan dalam bulan-bulan berikutnya nanti Tuhan Engkau yang memberkati, bahkan setiap renungan-renungan yang dikirimkan melalui grup WhatsApp Tuhan, Telegram, dan juga YouTube, Spotify, Facebook, dan juga Instagram. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati, biar setiap kami yang membaca, kami yang mendengar, kami yang ikut serta Tuhan Yesus boleh merasakan hadirat-Mu, boleh merasakan cinta kasih-Mu dan penyertaan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat malam hari yang sungguh indah ini Tuhan. Kami masih boleh bersatu hati, bersekutu bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Boleh bersama-sama Tuhan Yesus masuk dalam rencana dan rancangan-Mu. Setiap telinga yang mendengar malam hari ini Tuhan boleh diubahkan oleh firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami memang manusia lemah. Karena itu kami butuh tuntunan Roh Kudus. Kami percaya Sang Penolong yaitu Roh Kudus memampukan kami melakukan firman Tuhan yang ditaburkan malam hari ini. Terima kasih untuk setiap member yang bergabung. Terima kasih untuk setiap hati yang rindu, hati yang mau dibentuk, hati yang mau dituntun oleh Tuhan. Dan kami mau belajar Tuhan terus setiap hari, bertobat setiap hari untuk semakin dekat, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu, terkhusus buat anak-anak muda hari-hari ini Tuhan yang mulai kekeringan, buat anak-anak muda yang hari-hari ini Tuhan mulai menyerah akan mencari kebenaran firman-Mu, atau mereka merasa biasa saja Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Kami percaya malam hari ini lewat
persekutuan ini lewat doa kami semua Tuhan Yesus. Engkau hadir di hati mereka malam hari ini. Engkau yang mengetuk hati, pikiran, perasaan mereka sehingga mereka tergerak hatinya Tuhan untuk mencari komunitas yang baik, komunitas yang membangun iman mereka. Bahkan setiap mungkin kami yang ada di grup-grup bagi Sateku Tuhan atau Telegram, atau kami yang mengikuti Instagram Tuhan atau Spotify dan YouTube juga Facebook Tuhan, belum ada gerakan untuk membangun iman kami. Kami percaya Tuhan malam hari ini, kami sepakat Tuhan, kami imani setiap mereka terketuk hatinya, karena kami percaya Roh Kudus-Mu yang membalut setiap luka-luka yang mungkin membuat mereka menjauh dari Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus, setiap kami anak-anak-Mu rindu Tuhan untuk semakin on fire, semakin semangat Tuhan dalam mencari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami sadar Bapa yang baik, kami penuh dengan dosa. Kami sadar Tuhan kami masih sering jatuh ke dalam kelalaian kami mengandalkan Tuhan. Kami masih sering Tuhan Yesus mengandalkan kekuatan sendiri. Dan kami masih bersandar pada pengertian kami Tuhan. Karena itu Bapa yang baik, ajari kami disiplin rohani seperti firman-Mu malam hari ini. Ajari kami mempergunakan dan mengenakan Tuhan Yesus selengkap senjata Allah dalam Efesus 6. Sehingga kami kuat karena kami sadar Tuhan bahwa yang kami lawan bukan pembunuh-pembunuh tubuh, tapi yang kami lawan adalah pemerintah-pemerintah, orang-orang yang berkuasa, yaitu roh-roh jahat di udara, dan juga kekebalan diri kami sendiri yang kadang-kadang sering Tuhan membawa kami jatuh ke dalam dosa. Karena itu Bapa yang baik, Engkau yang ambil alih kehidupan kami, Engkau yang ambil alih, yang mengendalikan kehidupan kami setiap hari Tuhan. Hari lepas hari kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bahkan setiap keluar masuk kami Tuhan, kalau malam hari ini kami dibimbing oleh Engkau ya Tuhan melalui Pastor David, kami percaya setelah ibadah ini Tuhan, kami menjadi punya kerinduan untuk menjadi berkat, menjadi saluran kasih untuk setiap teman-teman kami yang membutuhkan dorongan, yang membutuhkan support, yang membutuhkan semangat dari setiap kami Tuhan. Bahkan pelukan kami kepada setiap anak-anak muda yang membutuhkan kasih-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa setiap firman-Mu yang ditaburkan malam hari ini boleh berbuah tetap Tuhan. Buahnya itu manis dan juga berbuah sangat lebat. Sehingga buah itu boleh dirasakan oleh orang-orang sekitar kami. Terutama keluarga kami Tuhan. Orang-orang satu rumah kami. Bahkan mungkin Tuhan Yesus orang-orang di luar sana Bapak. Sehingga ada nama-Mu yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang malam hari ini Tuhan. Yang meminta pertolongan-Mu ya Bapak. Karena kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul nama-Mu disebut, Engkau hadir di sana, dan kami percaya setiap anak-anak-Mu yang malam hari ini hadir, boleh bersatu hati Tuhan Yesus, sama-sama saling topang menopang seperti yang Engkau ajarkan. Tuhan, kami berdoa untuk Frans Tuhan Yesus, di mana besok dia akan mendengarkan pengumuman tes mandiri di universitas, biar kiranya Tuhan yang menyelesaikan segala sesuatunya, apapun Tuhan keputusannya, ketika Universitas Negeri Jakarta menjadi pilihannya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang campur tangan, kami percaya Engkau yang berikan kekuatan, kami percaya Engkau yang berikan hati yang mau lebih lagi melekat dan mendekat kepada Tuhan dan hanya berharap kepada Tuhan. Dia tidak menaruh ekspektasi, tapi dia benar-benar percaya apapun hasilnya, itu semua seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, jika Frans nanti diterima di UNJ Tuhan, kami percaya dia menjadi berkat di sana. Setiap karakternya Tuhan menunjukkan bahwa dia hidup bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan hidup bersama-sama dengan Frans. Kami juga berdoa untuk Kak Cela Tuhan Yesus, di mana dia Tuhan belum bisa bekerja karena masa PPKM ini Tuhan. Bapak, apapun situasi yang kami hadapi, apapun permasalahan dan apapun keadaan hari-hari ini Tuhan, kami percaya kehidupan kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan yang ambil alih kehidupan kami, apapun persoalannya Tuhan, Engkau yang ambil alih, Engkau yang kontrol Tuhan. Kebutuhan kami Tuhan yang sediakan, karena kami tahu kami adalah anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang Kau tebus, Engkau mengasihi kami seperti burung pipit Tuhan Yesus, Engkau kasih apa lagi kami Tuhan. Dan kami percaya apapun kebutuhan Kak Cela dan keluarganya Tuhan, apapun dana-dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari atau untuk
tabungannya di masa depan, atau apapun Tuhan untuk bantu keluarga, bahkan dia mungkin merindukan menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Kami percaya Engkau yang sediakan Tuhan. Berikan Kak Cela kekuatan Tuhan, biar dia menggunakan waktu-waktu yang sulit ini Tuhan menjadi waktu yang paling tepat untuk belajar semakin mendekat dan hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak yang baik untuk Meltrin Tuhan yang sedang sakit sariawan Tuhan dan radang. Tuhan, kami percaya Engkau yang memberkati Meltrin dari ujung kepala sampai ujung kuku kakinya Tuhan, bahkan kelemahan tubuhnya Engkau yang memberkati, Engkau yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Sarah, Bapak yang baik. Saat ini Tuhan dia sedang mendoakan seseorang yang sekarang lagi dibawa dalam kehadapan-Mu Tuhan. Bapak, kami percaya pilihannya Sarah yang terbaik, yang kami tahu yang dari Tuhan. Dan kami percaya siapapun menjadi pilihannya, biar Tuhan yang menetapkan yang tepat di hadapannya Tuhan, yang tepat yang harus dia pilih, yang membuat hatinya semakin dekat dengan Tuhan, yang membantu dia semakin melekat dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan, Sarah juga sedang sakit kepala Tuhan, kami percaya dia disembuhkan malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menyembuhkan, yang memberikan bilur-bilur-Mu sehingga sakit kepalanya mulai hilang dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya juga Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kekuatan segala intimidasi Tuhan, segala ketakutan, segala kekhawatiran yang ada dalam pikirannya di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam kesakitannya Tuhan, apapun yang sedang dia hadapi, tetap dia mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Kak Tri Lagata Tuhan Yesus, di mana hasil kelulusannya di Fakultas Teologi. Bapak, kami percaya anak-Mu ini Tuhan Yesus di dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau yang mengendalikan, Engkau yang berotoritas penuh di dalam kehidupannya, kerinduannya Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Kami percaya Engkau yang membereskan hatinya, bahkan Engkau juga Tuhan Yesus yang memberikan yang terbaik, semangat, on fire terus Tuhan dalam pelayanan. Dan kami percaya untuk hasilnya nanti Tuhan sudah sediakan yang terbaik, yang tepat buat Kak Lagata. Tuhan, kami juga berdoa ketika nanti Kak Lagata diterima di Fakultas Teologi, dia boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Bahkan di sana dia punya karakter yang luar biasa di dalam Tuhan, karena dia sudah dibentuk dari sekarang untuk masuk dalam pelayanan menjadi hamba Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk Kak Shen Cynthia Bapak, untuk keluarganya, dan kami percaya keluarga Kak Cynthia aman di dalam tangan pengasihan-Mu. Mama Papa keluarga besarnya Tuhan Yesus, dari usia termuda sampai usia tertua Engkau yang memberkati, keluar masuk mereka Engkau yang berkati, bahkan untuk pekerjaan keluarganya terlebih-lebih dia Tuhan Engkau yang memberkati, untuk kesehatannya Tuhan panjang umur Kau berikan kepada orang tuanya. Dan kami percaya Tuhan Kak Cynthia menjadi berkat di rumahnya, menjadi alasan untuk keluarganya bersuka cita dan terus berharap hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kak Reja Koro Tuhan, di mana dia saat-saat ini Tuhan sedang kurang enak badan dan dia juga sedang mencari pekerjaan. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dia Tuhan, Engkau yang memberikan dia kekuatan, Engkau yang berikan dia semangat untuk mencari pekerjaan. Tuhan Yesus yang baik, Kau sediakan pekerjaan yang terbaik buat Kak Reja. Kami percaya di tengah pandemi COVID-19 banyak berita yang menyatakan situasi, menyatakan keadaan, menyatakan bahwa sulit mencari pekerjaan. Tapi kami tahu ketika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada satu pun tangan yang mampu menutupnya. Dan ketika Tuhan sudah menutup pintu, tidak ada yang membukanya. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengasihi Kak Reja, Kau yang menyayangi dia Tuhan, sehingga penyertaan-Mu yang akan timbul dalam kehidupannya hari-hari ini. Kami percaya juga Tuhan, setiap kelemahan tubuhnya kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kalau ada intimidasi-intimidasi yang membuat dia mulai nyerah, yang membuat dia mulai down Tuhan, kami sepakat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak semua itu Tuhan. Sehingga yang timbul adalah kekuatan yang baru, sehingga yang timbul adalah semangat yang baru dan keberanian untuk tampil ke depan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kak Rani Tuhan Yesus, di mana dia sedang menunggu hasil tes kesehatan untuk masuk kuliah Tuhan Yesus yang baik. Bapak, Engkau yang berkati apapun hasilnya Tuhan Yesus, dan kami percaya Bapa, hasil yang Tuhan sediakan adalah yang terbaik buat Kak Rani. Berikan dia kekuatan untuk menerima apapun hasilnya,
dan berikan dia kerendahan hati untuk terus mengucap syukur. Ajari kami untuk mengucap syukur bukan cuma ketika keadaan kami baik, bukan cuma ketika situasinya baik Tuhan dan mendukung kami, tapi ajari terus kami bersyukur dalam keadaan apapun Tuhan, apapun kondisinya kami tetap mengucap syukur kepadamu. Tuhan, banyak anak-anak-Mu yang mungkin hari-hari ini Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan kekuatan doa, apapun pergumulan setiap anak-anak-Mu yang bergabung malam hari ini. Engkau Tuhan yang ambil alih kehidupan mereka. Kami percaya apapun masalahnya, ketika dunia mengatakan masalah itu tidak akan selesai, kami tahu masalah kami tidak lebih besar daripada Tuhan kami. Dan kami imani Tuhan, ketika kami punya iman yang kuat dan benar, kami percaya Tuhan kami turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ada banyak situasi yang hari-hari ini menyebarkan ketakutan. Tuhan, banyak berita-berita yang membuat kami gemetar, atau mungkin Tuhan situasi memang hari-hari ini sangat sulit, tapi kami tahu ketika kami menyerahkan kehidupan kami penuh di dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami percaya Tuhan Yesus kami yang baik, kami percaya ketika Bapa di dunia ini Tuhan, Bapa yang jahat saja tahu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapa kami yang di sorga. Tuhan, kami percaya Bapa kami yang baik, Bapa yang di sorga akan menyediakan segala sesuatunya buat setiap kami, baik itu kesembuhan, baik itu kekuatan, baik itu pertolongan, jalan keluar, bahkan untuk hasil-hasil dari setiap tes yang kami lakukan, tes kuliah, tes masuk sekolah Tuhan, bahkan untuk pekerjaan, kami percaya Tuhan sudah sediakan. Tuhan, ajari kami untuk terus rendah hati mencari kebenaran-Mu, ajari kami Tuhan hari-hari ini untuk lebih semangat lagi untuk mencari kebenaran Tuhan, bahkan kami Bapa yang baik untuk terus disiplin rohani. Tuhan, banyak sekali dari kami Tuhan masih sering jatuh naik Tuhan Yesus untuk saat teduh. Tapi malam hari ini kami diingatkan kembali oleh pastor pembimbing kami untuk lebih rajin Tuhan, untuk lebih disiplin. Bukan karena kami mau minta berkat doang baru kami saat teduh sama Tuhan. Karena itu Tuhan, kami butuh tuntunan Roh Kudus-Mu. Bapa yang baik, kami memohon, tuntun kami Tuhan, tegur kami terus Bapa, ajari kami, kirimkan orang-orang yang tepat yang menegur kami untuk terus berharap kepada Tuhan dan terus mau Tuhan Yesus dituntun oleh Engkau. Bapa, kami juga mengangkat kedua tangan kami untuk Indonesia tercinta. Kami percaya Tuhan, ketika Indonesia menjadi milik kepunyaan-Mu, maka Indonesia ada di bawah kendalinya Tuhan. Apapun kondisinya, apapun situasinya, kami percaya Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan. Kalau COVID ini belum selesai Tuhan, kami percaya ada rencana-Mu, ada rancangan-Mu yang akan Tuhan sediakan, yang membuat setiap kami anak-anak-Mu terkagum-kagum akan kebaikan Tuhan. Bahkan untuk setiap pribadi-pribadi yang mungkin malam hari ini Tuhan mendapatkan dampak, mereka yang terpapar COVID, Tuhan kami percaya melalui itu dia boleh semakin dekat dengan Tuhan, dia punya waktu saat teduh dengan Tuhan, bahkan dia semakin giat untuk mencari kebenaran firman-Mu dan mencari alasan kenapa kami harus selalu dekat dengan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang ada di garis pemerintahan Tuhan, untuk mereka yang ada di politik Tuhan, pemerintahan kami terkhusus Bapak Presiden kami, Bapak yang kami cintai, Pak Joko Widodo Tuhan. Tuhan, berikan dia semangat, berikan dia kekuatan Tuhan di tengah pandemi ini, bahkan banyak sekali Tuhan perkataan-perkataan dari masyarakat yang mungkin menghujat dia, yang mungkin Tuhan Yesus yang bentrok dengan pemikirannya, tapi kami percaya kekuatan dari Allah yang menyertai Pak Jokowi, karena kami tahu di bawah bimbingannya Pak Jokowi, Tuhan Yesus, ada banyak anak-anak Tuhan, dan kami percaya anak-anak Tuhan akan Tuhan kirimkan di garis depan nantinya untuk membela jalan-jalannya Tuhan. Berikan dia hati yang takut akan Tuhan, bahkan kesatuan hati untuk setiap mereka yang ada di garis depan untuk membela bangsa kami Tuhan. Kalau ada Tuhan Yesus kekuatan-kekuatan yang tidak baik, atau mungkin Tuhan dari luar atau dari dalam mencoba menghancurkan negara kami ini, kami percaya Tuhan, Engkau tetap yang ambil alih, Engkau tetap yang pegang kendali Indonesia. Bapa, untuk COVID-19 kami serahkan penuh ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, di waktu yang tepat, di waktunya Tuhan pasti akan selesai. Ketika semuanya sudah kembali Tuhan, ketika hati kami sudah terbentuk, kami percaya semuanya aman. Dan kami juga percaya Tuhan Yesus, melalui ini akan banyak keluarga-keluarga yang bersatu. Melalui COVID-19 ini Tuhan akan semakin
banyak anak-anak muda yang makin on fire dalam pelayanan. Bahkan hamba-hamba Tuhan semakin semangat untuk melayani, baik itu offline atau online Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat setiap tim para medis Tuhan Yesus yang berada di garis depan untuk menghadapi COVID-19. Berikan mereka kekuatan Bapak, berikan mereka semangat, berikan mereka hati yang takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, setiap profesi, setiap usaha bisnis, setiap masyarakat Indonesia Engkau yang ambil alih, bahkan gereja-gereja yang mulai runtuh, kami percaya Engkau bangkitkan kembali setiap pelayan-pelayan Tuhan, Kau berikan kekuatan yang baru untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan dan menyebarkan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bawa setiap doa-doa kami, apapun kerinduan itu Tuhan, kami percaya Tuhan mendengarkan, bukan hanya Tuhan dengarkan, tapi akan Tuhan kabulkan di waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami, biar Tuhan sempurnakan di dalam doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, dan kami akan terima berkat dari hamba-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, pulang dan terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, teman-teman, thank you. Ya, kita udah menyelesaikan ibadah kita pada bulan ini. Ya, untuk program bulan ini kita tinggal ada di Jumat depan, kita ada Bible Study. Kita sudah menyelesaikan kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Ya, sekarang masuk ke kitab Ulangan deh kalau nggak salah. Nah, ntar teman-teman boleh nanti masuk bagi yang baru pertama kali ikut ibadah, boleh nanti DM ke Bagi Sateku biar masuk ke WA Group komunitas online kita, jadi lebih mudah mendapatkan informasinya. Karena biasanya kalau yang di Instagram itu kita udah sounding duluan di WA Group. Ya, jadi yuk mulai latih diri kita untuk punya sebuah kehidupan rohani yang sehat. Ya, kita latih dengan disiplin rohani, saatnya bukan hanya tahu firman, tapi kita praktekkan firman Tuhan, kita lakukan. Ya, silahkan join, kita ada Bible Study di hari Jumat jam 8 malam juga. Ya, WIB ya, karena takutnya ada yang di Wita, ada yang di WIT. Ya, dan nanti buat bulan depan akan kita kabari lagi, selanjutnya ada di pengumuman di grup ya, mengenai ibadah online-nya. Dan buat yang baru pertama gabung juga, kita ada setiap hari Jumat dan Sabtu ada saat teduh malam bareng ya, itu via live voice chat di Telegram. Nah, teman-teman boleh join juga di grup Telegram kita. Jadi itu setiap Jumat dan Sabtu itu jam 8 malam ya. Jadi nggak usah harus dandan, nggak usah harus kelihatan ganteng ya. Tapi kita cukup hadir dan keluarkan suara kita aja ya, karena kan itu cuma voice chat aja gitu ya. Jadi cuma suaranya aja yang kita bisa dengar ya. Jadi aman teman-teman ya. Jadi nggak usah harus make up-an ya. Oke teman-teman ya, itu setiap minggu ya. Kita ada di hari Jumat dan Sabtu. Nanti boleh DM juga ke Bagi Sateku kalau mau join ke grup Telegram. Itu aja sih pengumumannya. Oke, selamat beristirahat teman-teman. Nanti gambar fotonya kakak share di WA group. Oke, God bless semua. Thank you semuanya. Bye-bye. Thank you, Meltrin. Thank you. Pinky, Sofia, God bless. Hilkia, God bless deh. Stephanie, Deborah, God bless. Benita, God bless. Sian, God bless. Noel, Tuhan berkati. Nona Raja, God bless deh. Hana Sarah, God bless semuanya. Sampai 4 Stephen, God bless juga.
Oke, selamat istirahat semua. Good night. KKN ya.